Sadar nggak sih sahabat Jam semua bahwa harga-harga itu mengalami kenaikan. Contoh misalkan dari bahan pokok, terus juga uang sekolah, dan masih banyak lagi. Sebenarnya itu semua salah satu faktor dari inflasi. Nah, sahabat Jam penasaran nggak sih soal inflasi itu apa? Oleh karena itu, aku akan coba ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber. Penasaran? Simak setelah yang satu ini. Sahabat Jam semua, sekarang di samping aku sudah ada Mas Andrian. Nah, udah gak asing kan, Mas Andrian ini selaku Fund Manager di Ciptadana Asset Management. Boleh perkenalkan diri, Mas? Ya, selamat sore untuk sahabat Jam. Saya Andrian Winoto. Saya di sini sebagai Equity Fund Manager di Ciptadana Asset Management. Oke, terima kasih Mas Andrian. Ya, jadi seperti yang tadi kita udah obrolin ya, sahabat Jam semua. Aku mau diskusi soal inflasi. Yeah. Nah, inflasi ini kan sebenarnya terjadi di kehidupan kita nih, Mas ya. Entah kita mungkin beli bahan pokok naik atau apa. Makanya ini aku kepo banget nih, pengen tahu itu kenapa inflasi itu seperti apa gitu ya. Mungkin dimulai dari definisi dulu. Gimana sih definisi inflasi menurut Mas Adrian? Jadi inflasi itu simpelnya mungkin teman-teman juga selalu sering dengar ya di berita bahwa inflasi naik berapa persen gitu. Pemerintah sering sebutin inflasi ya. Jadi inflasi itu simpelnya itu kenaikan secara berkala untuk harga-harga untuk barang dan juga jasa gitu ya secara terus-terusan. Lalu kalau inflasi itu kalau teman-teman juga sering dengar itu inflasi itu mungkin dalam persen gitu ya. 3%, 4%, 5%, 6% begitu ya. Jadi itu simpelnya itu angka itu dari mana sih? Kalau kita lihat itu angka itu sebenarnya dari BPS ya. BPS ini lembaga pemerintah. Mereka punya tim, mungkin punya tim survei di beberapa daerah di Indonesia ya. Mungkin ada di kota di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa gitu ya. Jadi tim-tim ini mereka selalu melakukan survei pada harga pada beberapa barang maupun jasa ya sepertinya. Seperti contoh harga beras, harga cabai mungkin ya, harga bensin, harga rumah. Mereka melakukan survei mungkin setiap bulan mereka melakukan survei ya. Nah, survei ini mereka gabungkan jadi satu dan mereka selalu melakukan survei secara bertahap ya setiap bulan ya. Jadi mereka gabungkan ini dan mereka melihat ada nggak sih kenaikan tiap bulan untuk basket beberapa barang yang mereka udah pilih ini ya. Nah, ini yang kenaikan ini yang kita namakan naiknya inflasi gitu ya dari beberapa bahan ini sih. Jadi inflasi itu sebenarnya kumpulan dari orang yang mendata-data ya tadi ya. Betul. dari masing-masing tuh seperti apa dan akhirnya muncul angka tersebut. Betul. Gitu ya. Oke, jadi udah jelas nih ya sahabat Jam semua bahwa inflasi itu seperti apa definisinya. Tapi tuh inflasi itu tuh kenapa harus ada sih? Maksudnya kenapa harga-harga harus naik? Kenapa enggak yang di situ-situ aja, Mas Andri? Ya, jadi inflasi itu faktornya kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama itu cost plus inflation itu kita bisa sebutkan seperti contohnya itu inflasi ini disebabkan karena cost ataupun raw material dari barang tersebut naik ya. Sebagai contohnya misalnya kalau teman-teman lihat ini tahun lalu mungkin ada perang Rusia dan Ukraine di sini ya, yang menyebabkan harga gandum ataupun harga beberapa raw material naik. Nah, dari harga gandum ini naik ini menyebabkan mungkin kalau kita lihat harga roti maupun harga instant noodle begitu ya itu naik juga ya. Ya itu yang disebabkan karena itu yang disebut sebagai cost inflation. Jadi karena bahan bakunya naik sehingga barang-barang ini naik gitulah. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua itu ada demand pull inflation ya. Demand pull inflation ini bisa dibilang itu lebih ke seperti penarik tadi. Kalau tadi cost plus inflation itu lebih kepada pendorong gitu ya. Kalau untuk yang demand pull ini kita bisa bilang seperti misalnya barang-barang ini harganya mungkin stabil begitu. Cuma karena masyarakat banyak menginginkan barang itu, jadi demand-nya banyak begitu. Jadi menyebabkan harga dari barang ini naik gitu. Sebagai contohnya seperti misalnya tanah di Jakarta ya. Mungkin kalau teman-teman tahu 20 tahun yang lalu itu tanah-tanah di Jakarta harganya mungkin sangat murah ya. Sekarang mungkin mahal sekali itu karena
Karena mungkin penduduk Jakarta juga makin banyak orang daerah ke Jakarta untuk bekerja dan tinggal gitu, sehingga menyebabkan mereka butuh tanah untuk membangun rumah, sehingga tanahnya kan stoknya cuma segitu aja. Sedangkan mungkin kalau kita lihat itu orangnya makin banyak yang menginginkan tanah itu, jadi itu yang menyebabkan harga-harga dari tanah itu naik. Itu salah satu inflasi juga kan, bisa dibilang begitu kan. Jadi itu yang bisa disebut sebagai demand pull inflation sih. Oke, jadi di sini aku bisa kasih gambaran bahwa sebenarnya inflasi itu bisa disebabkan karena kelangkaan juga dari barang tersebut, bisa juga karena memang demand-nya besar, akhirnya harganya naik. Betul. Oke, berarti di situ ada sektor-sektor yang diuntungkan ya kalau misalkan inflasi tinggi. Kalau aku nggak salah dengar tadi kayak properti, itu benar nggak Mas Adrian? Diuntungkan itu kalau kita posisinya bukan sebagai pembeli tanah ya. Kalau misalnya kita posisinya sebagai mungkin anak muda pengen punya tanah, sedangkan tanahnya udah mahal sekali, mungkin dengan kenaikan itu kita diposisikan mungkin agak berat gitu ya, karena inflasinya tinggi di kita bilang rumah gitu ya. Cuma kalau dari sisi orang yang sudah memiliki properti, aset mereka harganya naik banyak ya, mereka diuntungkan begitu sih. Oke, jadi kalau ngomongin soal inflasi itu sebenarnya dampak ke masyarakatnya itu gimana ya Mas Andrian? Jadi inflasi itu akan selalu ada begitu ya, secara umum untuk negara di Indonesia terutama begitu ya. Nah, inflasi kalau misalnya terkontrol, misalnya stabil begitu di 3%, 4%, sebenarnya itu mungkin baik-baik saja untuk masyarakat, karena masyarakat pun mungkin dengan pertumbuhan ekonomi mereka UMR naik, gaji naik, income naik, mereka masih bisa mengimbangi inflasi itu. Jadi kenaikan barang, cuma mereka pendapatan juga naik. Nah, masalah kalau itu fine gitu. Cuma masalahnya kadang itu ada inflasi yang saat-saat tertentu inflasi itu tidak terkontrol ya. Jadi inflasi itu bisa sampai 7, 8, bahkan double digit begitu. Nah, itu yang menyebabkan mungkin pendapatan dari masyarakat tidak bisa catch up gitu dengan level inflasi itu yang naik, atau barang, atau gampangnya harga-harga barang yang naik tinggi gitu ya. Jadi mereka akhirnya mereka yang dulunya mungkin bisa beli mobil begitu kan, karena inflasi misalnya mobil itu naik banyak harganya sehingga mereka nggak bisa lagi. Nah, itu yang berbahaya, karena itu yang akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat. Dan daya beli masyarakat turun itu yang akan menyebabkan juga akan mengganggu pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia begitu sih. Oke, berarti bisa dilihat dampaknya dari inflasi tersebut itu pun juga bisa kena masyarakat, juga lumayan impactnya gede ya gitu. Nah, kalau dari segi perbankan sendiri kayak bisa Bank Indonesia itu gimana ya, maksudnya peran mereka itu seperti apa sih dalam mengendalikan inflasi? Jadi central bank itu memang didirikan, salah satu tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi ya. Jadi yang mereka lakukan justru jika saat inflasi tinggi sekali, seperti misalnya akhir tahun lalu ya. Jadi seperti akhir 2022 begitu, saat ada perang Rusia dan Ukraina, itu salah satunya gitu ya. Itu yang menyebabkan harga kebutuhan itu naik banyak gitu kan. Itu yang menyebabkan akhirnya inflasi tinggi ya, karena tadi yang cost plus inflation itu ya. Jadi itu yang menyebabkan harga naik, inflasi tinggi, dan pemerintah di dunia, central bank terutama di negara manapun, mereka berlomba-lomba menaikkan suku bunga ya. Itu yang tujuan itu untuk agar inflasi itu lebih terkontrol lagi ya, dari yang mungkin di negara Eropa terutama inflasinya mungkin dulunya hampir 0% gitu kan, bisa tiba-tiba naik ke 5-6%. Nah, mereka tidak mau itu terjadi, makanya suku bunga naik ya. Dan juga Indonesia juga melakukan hal yang sama juga sih tahun lalu begitu sih. Jadi lebih balik lagi, peran dari central bank ini sebenarnya untuk mengontrol inflasi sehingga inflasi itu lebih terjaga dan lebih stabil lah. Jadi masyarakat juga masih bisa untuk catch up juga dari income-nya untuk kenaikan inflasi ini sih. Oke, jadi memang peran central bank itu tuh penting ya dalam mengendalikan inflasi. Nah, selain daripada peran central bank itu, kita nih sebagai masyarakat ada nggak sih solusi untuk mengatasi inflasi? Misalkan kita dengan investasi, secara track record investasi bisa mengalahkan dari inflasi sendiri nggak sih Mas Andrian? Nah, kalau kita lihat di sini itu
inflasi itu misalnya kita ngomong spesifik Indonesia ya. Inflasi itu di Indonesia itu sempat ada masa-masa dia di sekitar 6-7% gitu ya. Mungkin teman-teman yang sebelum 2015 mungkin tahu ya, inflasi itu sekitar 6-7%. Lalu mungkin 2016 ke atas itu mungkin sekitar 3-4% ya gitu ya kira-kira. Nah, kalau kita lihat itu salah satu instrumen investasi yang bisa melebihi investasi untuk jangka panjang itu sebenarnya saham ya. Karena kalau kita lihat, kita ngomong IHSG ataupun harga saham-saham gabungan gitu ya. Untuk harga saham-saham itu track recordnya dari tahun 95 sampai tahun 2022 itu mungkin 20 tahun lebih ya. Itu rata-rata kenaikan itu sekitar 10-12% ya. Kita bilang itu rata-rata gitu ya. Jadi historis inflasi Indonesia untuk kita ngomong 10-20 tahun terakhir memang tadi saya bilang ada sempat 6-7% ya. Jadi saya bilang saham itu return 10-12% harusnya bisa mengimbangi untuk inflasi itu sendiri. Lalu kalau kita lihat, kalau untuk teman-teman yang mungkin tidak ada waktu untuk sibuk ya. Untuk sibuk untuk saham, karena saham kan kita memang harus belajar analisa sendiri dan lain-lain gitu ya. Mungkin bisa alternatifnya bisa di reksadana saham ya. Kebetulan kita juga di Ciptadana Asset Management kita ada salah satu reksadana saham yang track recordnya udah jangka panjang gitu ya, yaitu reksadana Rencana Cerdas ya. Rencana Cerdas sendiri itu udah didirikan sejak tahun 99 ya, jadi udah 20 tahun lebih dan track record 20 tahun terakhir itu return sekitar 13-14% lah kira-kira setiap tahun ya, in average ya saya bilang ya. Sedangkan IHSG sendiri tadi saya bilang sekitar 10-12%, jadi memang masih di atas IHSG untuk return dari Rencana Cerdas sendiri di sini ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini memang 14% setiap tahun itu in average ya, jadi memang ada saat-saat waktu return bisa tinggi sampai 20% gitu ya. Tapi ada juga saat masa-masa setiap tahun bisa return cuma 5-6% ya. Jadi memang kunci di sini memang kita harus berinvestasi itu memang untuk jangka panjang sih, begitu sih. Ya, jadi seperti yang tadi Mas Andrian bilang bahwa reksadana saham itu bisa jadi solusi untuk mengatasi dari inflasi ya. Bisa dikatakan kayak gitu, Mas? Oke, jadi bisa dikatakan memang reksadana saham, reksadana obligasi itu bisa menjadi alternatif juga buat sahabat CAM semua dalam berinvestasi mengatasi daripada inflasi sendiri. Oke, terima kasih Mas Andrian atas pemaparannya. Mungkin Mas Andrian bisa kasih kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Jadi memang salah satu memang inflasi itu memang sangat concern untuk kita semua lah, terutama akhir-akhir ini yang inflasinya sempat tinggi gitu ya. Seperti teman-teman juga rasakan mungkin biaya pendidikan gitu untuk anak begitu naik luar biasa, lalu juga makanan ataupun misalnya properti gitu naik luar biasa ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin tidak mau termakan inflasi ini ya, salah satunya tadi saya bilang bisa coba di reksadana saham ya. Tapi ya kuncinya memang kita harus untuk jangka panjang ya di sini ya, karena saham itu returnnya volatile, walaupun dalam jangka panjang secara track record 20 tahun ke belakang itu reksadana saham itu terbukti bisa mengalahkan inflasi ya, yang tadi saya bilang inflasi mungkin 6-7% setiap tahun naiknya, tapi reksadana saham mungkin bisa sekitar 10, 12, 13, 14% begitu ya. Tapi memang kuncinya tadi yang saya bilang jangka panjang begitu sih. Oke, terima kasih Mas Andrian. Oke, jadi di sini mungkin aku akan menambahkan bahwa sebenarnya memang investasi ya tidak bisa menggaransi keuntungan secara pasti. Tetapi kalau kita misalkan lihat dari track record masa lalu bahwa memang cenderung tuh di atas daripada inflasi, terutama di reksadana saham dan juga reksadana obligasi. Nah, mudah-mudahan sahabat CAM semua bisa dapat ambil manfaat dari obrolan kita hari ini. Buat sahabat CAM semua yang setelah ini tertarik untuk mengikuti sosial media dari Ciptadana Asset Management, bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini, dan sampai jumpa.